Peran teman bagi perkembanganku fase D kelas 7 tahun ajaran 2024-2025 yang disusun oleh Jisnika Wati Siburian. Ya Allah, Bapa sumber kebaikan, Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada kami melalui kehadiran teman dan sahabat kami. Kami ingin berdoa untuk mereka. Semoga kebaikan mereka kepada kami selama ini menjadi berkat melimpah bagi kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Bimbinglah kami agar kami tak henti-hentinya menyandarkan persahabatan kami pada cinta-Mu, sehingga tak ada kebohongan, kepura-puraan, dan pengkhianatan di antara kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di sini ada sebuah pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa peran mereka dalam perkembangan diriku dan siapa saja yang turut mengembangkan diri kita? Guru meminta peserta didik untuk membaca artikel tentang perbedaan teman dan sahabat dalam kelompok. Setelah membaca artikel antara teman dan sahabat, guru memberi kepada peserta didik tanggapan tentang menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama, adakah pernyataan yang tidak disetujui? Mengapa? Dan adakah contoh lain yang bisa membedakan teman dengan sahabat? Guru memberikan tugas kelompok kepada peserta didik dengan arahan tentang game Traffic Light Game. Yang pertama, kertas warna merah, kuning, dan hijau digunting bulat menyerupai lampu rambu lalu lintas, lem, double tip, atau isolasi gunting. Dan yang kedua, kertas bulat warna merah adalah pertanda sikap dan kebiasaan yang tidak sehat atau buruk dalam sebuah persahabatan. Kertas bulat warna kuning adalah tanda peringatan, dalam sebuah warna hijau adalah pertanda sehat atau baik dalam sebuah persahabatan. Dan yang ketiga, kartu yang sudah dibuat dapat ditempel di papan tulis atau wadah lainnya. Dan yang keempat, kertas atau kartu ukuran disesuaikan berisikan tulisan tentang sikap dalam persahabatan sebagai berikut. Yang pertama, teman saya gampang marah, kadang alasannya tidak jelas. Dan yang kedua, teman saya berani mengkritik saya atau teman dekat saya. Dan yang ketiga, teman saya mengancam akan menyakiti saya. Dan yang keempat, teman saya suka mengolok-olok saya atau teman lain. Dan yang kelima, teman saya memaksa saya melakukan hal yang tidak saya sukai. Dan yang keenam, Anda takut menceritakan hal yang sifatnya pribadi karena takut kalau dia menceritakannya kepada orang lain. Dan yang ketujuh, teman saya terkadang mengolok-olok saya. Dan yang kedelapan, saya jarang membicarakan kegiatan baik apa yang dapat dilakukan bersama teman saya. Dan yang kesembilan, teman saya meminta saya untuk tidak bergaul dengan teman-teman tertentu yang ada di kelas. Dan yang ke-10, saya seringkali mengatakan setuju dengan teman saya
meskipun sebenarnya tidak, karena takut dia menjauhi saya. Dan yang ke-11, saya biasanya merasa bahagia saat bersama teman saya ini. Dan yang ke-12, teman saya menghargai perasaan dan pendapat saya. Dan yang ke-13, teman saya berani berbicara kepada saya tentang perasaannya. Dan yang ke-14, teman saya senang ketika hal-hal baik terjadi pada saya. Dan yang ke-15, saya senang bisa bersama dengan teman saya ini walaupun berlama-lama. Setelah guru memberikan tugas kelompok kepada peserta didik, guru memberikan permainan dan juga memberikan arahan. Yang pertama, ke-15 kartu dengan tulisan diacak supaya tidak berurutan dan dimasukkan ke dalam amplop. Amplop tersebut dibagikan ke setiap kelompok. Jumlah kelompok dan jumlah kartu tiap kelompok bisa disesuaikan. Dan yang kedua, di dalam amplop terdapat beberapa kartu berisi tulisan yang menggambarkan sikap dan kebiasaan yang dilakukan dalam persahabatan dengan kategori sikap dan kebiasaan yang tidak sehat atau buruk dalam sebuah persahabatan, dan sikap dan kebiasaan yang perlu diwaspadai karena bila sering dilakukan dan dianggap wajar dapat merusak persahabatan, dan sikap dan kebiasaan yang baik atau sehat dalam sebuah persahabatan. Dan yang ketiga, kelompok membuka amplopnya dan mendiskusikan terlebih dahulu tulisan dalam kartu untuk menentukan kategori yang tepat dari isi tulisan tersebut. Dan yang keempat, kunci jawaban untuk pegangan guru. Kartu nomor 1 sampai 5 masuk warna merah, 6 sampai 10 masuk warna kuning, 11 sampai 15 masuk warna hijau. Setelah peserta didik mengerjakan tugas kelompok, guru memberikan arahan kepada peserta didik dengan perwakilan kelompok maju untuk membawa satu kartu dan membacakan tulisan yang ada dalam kartu dan meletakkannya pada kolom merah, kuning, atau hijau. Kelompok harus menjelaskan alasannya. Kolom lampu merah untuk menempelkan pernyataan tentang sikap kebiasaan yang tidak sehat atau buruk dalam sebuah persahabatan. Kolom lampu kuning untuk menempelkan pernyataan tentang sikap dan kebiasaan yang perlu diwaspadai karena bila sering dilakukan dan dianggap wajar dapat merusak persahabatan. Sedangkan kolom lampu hijau untuk menempelkan pernyataan sikap dan kebiasaan yang baik atau sehat dalam sebuah persahabatan. Setelah pembelajaran selesai, guru menunjuk salah satu peserta didik untuk membuat doa penutup. Guru mengajak peserta didik menyimak dan menyanyikan lagu Tuhanlah Sahabatku dari Damian Group. Tuhan sahabatku, di saat aku sendiri ku ingin ada yang menemaniku mencari dan mencari sahabatku yang mampu setia. Ketika aku tiba di sana di pelataran rumahmu yang kudus, ku tak dapat berpaling lagi karena Engkau yang selama ini ku cari. Tuhan, Engkaulah sahabatku, Tuhan paling ku cari selama ini. Engkaulah yang paling mampu untuk mengerti baik buruknya diriku ini. Tuhan, Engkaulah yang setia yang belum pernah aku temukan. Bila aku jatuh, Kau angkat kembali. Bila aku pergi, Kau panggil kembali.
Doa pembuka. Doa untuk teman dan sahabat. Ya Allah, Bapa sumber kebaikan, Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada kami melalui kehadiran teman dan sahabat kami. Kami ingin berdoa untuk mereka. Semoga kebaikan mereka kepada kami selama ini menjadi berkat melimpah bagi kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Bimbinglah kami agar kami tak henti-hentinya menyandarkan persahabatan kami pada cinta-Mu. Semoga tak ada kebohongan, kepura-puraan, dan pengkhianatan di antara kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Yang pertama, bagaimana saya bersikap terhadap mereka yang telah berjasa mengembangkan diriku? Dan yang kedua, apa pesan kitab suci berkaitan dengan sikapku terhadap mereka yang telah berperan mengembangkan diriku? Selanjutnya, guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk membacakan bacaan dari kitab 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai 4 dilanjut dengan bab 19 ayat 1 sampai 7. Setelah membacakan bacaan tersebut, guru memberikan pertanyaan sekilas bacaan tersebut, yaitu jelaskan ciri persahabatan sejati antara Yonatan dengan Daud. Setelah itu, guru mengarahkan peserta didik untuk membacakan bacaan dari kitab Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Setelah membacakan bacaan tersebut, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik, yaitu hal apa saja yang menarik dari sabda Yesus berkaitan dengan persahabatan? Setelah peserta didik membacakan bacaan kitab dari Samuel dan Yohanes, guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk mengerjakan tugas kelompok dengan memberikan pertanyaan. Yang pertama, jelaskan ciri persahabatan sejati antara Yonatan dengan Daud, dan yang kedua, hal apa saja yang menarik dari sabda Yesus berkaitan dengan persahabatan? Setelah peserta didik berdiskusi dalam sebuah kelompok, guru meminta kepada peserta didik dalam setiap perwakilan membacakan hasil diskusi mereka. Itu yang pertama, kitab Samuel mengisahkan kehebatan Daud dalam memimpin perang serta kerendahan hatinya. Hal itu membuat Yonatan, anak Raja Saul, sangat mengagumi Daud. Ia tahu bahwa Daud hanyalah orang biasa, sedangkan dirinya berasal dari keluarga nigrat. Yonatan sangat mengasihi Daud seperti mengasihi jiwa dan raganya sendiri. Sebagai tanda ikatan persahabatannya, Yonatan memberikan tanda-tanda kebesarannya sebagai putra mahkota seperti jubah, pedang, anak panah, dan ikat pinggangnya. Tetapi tidak demikian dengan ayahnya. Raja Saul justru makin iri akan keberhasilan Daud. Berkali-kali ia berusaha membunuh Daud.
Ketika Yonatan tahu maksudnya, ia berusaha menegur ayahnya secara halus agar tidak membunuh Daud, karena ia tahu Daud orang baik. Berkat keberanian Yonatan, Raja Saul tidak jadi membunuh Daud. Yonatan memperlihatkan sikap yang luar biasa dalam persahabatan. Dia mengakui kebaikan dan kebenaran sahabatnya. Pengakuan itu tidak luntur oleh apapun, termasuk oleh niat busuk ayahnya sendiri. Yonatan tidak mengkhianati persahabatannya dan tidak berkompromi dengan niat jahat ayahnya. Dia berani menanggung risiko demi melindungi keselamatan sahabatnya yang hidupnya benar dan baik. Injil Yohanes menampilkan makna persahabatan yang sangat luhur. Yang pertama, Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabat. Bagi Yesus, murid-muridnya bukan sekedar orang-orang yang mengikutinya ke sana kemari. Mereka sudah biasa bersama-sama dengan Yesus. Yesus mengenal mereka secara mendalam. Kedua, tidak hanya menyebut mereka sahabat. Yesus benar-benar membuktikan pengakuannya dengan rela menanggung sengsara sampai wafat di kayu salib. Itu semua dilakukan tanpa pamrih dan tidak berpura-pura. Itulah sebabnya Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam kitab Ayub bab 13. Ketiga, kesediaan Yesus untuk berkorban demi sahabat-sahabatnya didasari pada pengalaman dirinya dikasihi Allah. Ia merasa sangat dikasihi Allah, ia merasa dekat dengan Allah bagaikan sahabat. Sedemikian dekatnya, ia mampu memahami kehendak Allah. Segala yang dipikir Yesus sesuai dengan kehendak Allah. Persahabatan dengan Allah yang ia rasakan, ia balas dengan mengasihi murid-muridnya. Keempat, Yesus juga menghendaki agar para murid-muridnya melakukan hal yang sama. Mereka sudah dikasihi Yesus, maka mereka harus saling mengasihi satu sama lain. Dengan memperlakukan para muridnya sebagai sahabat, Yesus mendorong mereka menjadi orang-orang yang hebat, terlepas dari latar belakang mereka sebagai nelayan atau petani. Setelah Yesus terangkat ke surga, mereka berani tampil untuk berkhotbah dan mewartakan Injil. Dan persahabatan yang sejati adalah persahabatan yang dilandasi oleh kasih Allah. Demi kasih-Nya kepada manusia, Allah berkenan mengorbankan anak-Nya. Setelah pembelajaran selesai, guru menunjuk salah satu peserta didik untuk menutup doa. Guru mengajak peserta didik menyimak dan menyanyikan lagu "Tuhanlah Sahabatku" dari Damian Group. Tuhan sahabatku. Di saat aku sendiri, ku ingin ada yang menemani, ku mencari dan mencari sahabatku yang mampu setia. Ketika aku tiba di sana, di pelataran rumahmu yang kudus, ku tak dapat berpaling lagi, karena Engkau yang selama ini ku cari. Tuhan, Engkaulah sahabatku yang paling kucari selama ini. Engkaulah yang paling mampu untuk mengerti baik buruknya diriku ini. Tuhan, Engkaulah yang setia yang belum pernah aku temukan. Bila aku jatuh, Kau angkat kembali. Bila aku pergi, Kau panggil kembali.
Doa pembuka. Doa untuk teman dan sahabat. Ya Allah, Bapa sumber kebaikan, Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada kami melalui kehadiran teman dan sahabat kami. Kami ingin berdoa untuk mereka. Semoga kebaikan mereka kepada kami selama ini menjadi berkat melimpah bagi kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Bimbinglah kami agar kami tak henti-hentinya menyandarkan persahabatan kami pada cinta-Mu, sehingga tak ada kebohongan, kepura-puraan, dan pengkhianatan di antara kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Guru meminta kepada peserta didik untuk membuat refleksi dan aksi, yaitu selama ini saya lebih banyak hadir menjadi teman atau sahabat. Apakah saya sudah berusaha mengasihi temanku dengan tulus ikhlas? Apakah aku siap menjadi sahabat sejati seperti Yesus bagi para murid-Nya yang rela berkorban untuk sahabatku? Apakah saya sudah tepat memilih sahabat yang dapat membantuku untuk berkembang? Sebaliknya, apakah kehadiranku bagi sahabatku memberi pengaruh yang baik atau yang buruk? Dan aksi. Membuat sebuah iklan diri, guru memandu kegiatan tersebut dengan memberikan penjelasan antara lain, meminta peserta didik membayangkan bahwa mereka harus mengiklankan diri untuk menjadi sahabat bagi siapapun yang membaca iklan tersebut. Buatlah iklan itu dengan gambar dan tulisan atau kata-kata yang menarik, mungkin sehingga orang yang membacanya akan tertarik menanggapi iklan tersebut. Mencari ayat-ayat kitab suci yang berbicara tentang persahabatan. Setelah pembelajaran selesai, guru menunjuk salah satu peserta didik untuk menutup doa. Guru mengajak peserta didik menyimak dan menyanyikan lagu "Tuhanlah Sahabatku" dari Damian Group. Tuhan sahabatku. Di saat aku sendiri, ku ingin ada yang menemani, ku mencari dan mencari sahabatku yang mampu setia. Ketika aku tiba di sana, di pelataran rumahmu yang kudus, ku tak dapat berpaling lagi, karena Engkau yang selama ini ku cari. Tuhan, Engkaulah sahabatku yang paling kucari selama ini. Engkaulah yang paling mampu untuk mengerti baik buruknya diriku ini. Tuhan, Engkaulah yang setia yang belum pernah aku temukan. Bila aku jatuh, Kau angkat kembali. Bila aku pergi, Kau panggil kembali.